Mungkin kita pernah dengar pepatah bilang, if it works, then don't touch it. Atau kalau emang udah bagus, nggak usah diotak-atik lagi gitu ya. Tapi, sepertinya Logitech nih nggak mau diem dan tetap push to the limit buat produk-produk mereka. Termasuk dengan mouse yang Pichal mau bahas kali ini, yang punya kombinasi simple, ekstra ringan, tapi tetap berada di level pro buat para gamers. Kalau gitu, mending kita akan langsung bahas aja ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichal dan kali ini kita akan bahas lagi nih sebuah mouse gaming dari Logitech, yaitu Logitech G Pro X Superlight 2 DEX Wireless Gaming Mouse. Mouse ini adalah iterasi lanjutan dari seri mouse super ringan atau Superlight dari Logitech G yang punya kemampuan ngimbangin kebutuhan para gamer profesional. Dan dalam review kali ini, Pichal akan bahas mulai dari packaging, serta isi paketnya, kemudian lanjut ke desain, fitur mouse, serta gimana pengalaman Pichal pakai mouse ini. Yuk, kita mulai aja. Pertama kali dalam packaging, maka produk ini sendiri hadir dengan tampilan kotak yang lazim banget lah buat layaknya lini produknya Logitech G. Basis utama kotaknya menggunakan warna hitam dengan ketebalan kotak yang mantap banget. Ini membuat produknya tetap mantap walaupun dikirim ke studio Pichal yang ada di Makassar. Mulai dari depan, nanti kita akan langsung menemukan penampakan produknya yang didampingi oleh tulisan Pro yang gede banget dan nama produknya di bagian atas. Nggak lupa juga logo Logitech G di bagian kiri bawah dengan tema warna abu-abu yang sama. Sementara di sisi kirinya akan ada beberapa spesifikasi dan informasi teknis soal produk beserta dengan teknologi yang diusung oleh produk ini sendiri. Sementara di sisi kanan nanti ada juga nih, ada 3 logo pro gamers dunia yang emang pakai produk Logitech G, yaitu G2 Esport, Navi atau Natus Vincere, dan juga TSM atau Team Solomid. Lanjut ke bagian bawah akan ada informasi terkait apa aja isi dalam paket penjualan, spesifikasi minimum, dan beberapa informasi terkait safety dan kontak Logitech di beberapa negara. Baru terakhir di sisi belakang kotak nanti terdapat tulisan Keep Playing di bagian tengah, yang juga jadi tempat buat list dari fitur-fitur yang ditawarkan oleh mouse ini. Pichal sih bakal bahas ini nanti secara spesifik di bagian fitur, jadi teman-teman mending stay tune terus ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam paket penjualannya, maka ketika kita buka paket penjualannya, itu kan langsung dihadapkan dengan produk mouse-nya itu sendiri. Baru di bawahnya nanti akan ada sebuah Lightspeed Wireless Receiver yang terhubung dengan receiver extension adapter, dan juga sebuah kotak yang berisi banyak perintilan. Perintilan ini terdiri dari kabel USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 2 meter, 1 set grip tape, sebuah cleaning cloth, 1 user manual, dan 1 pieces power play cover dengan bahan dasar PTFE. Selebihnya sih memang nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Tapi, by the way, ini stiker tumben nih hilang nih Logitech. Penghematan kah? Hah? Wait a minute, who are you? Masuk ke bagian desain, maka Logitech G Pro X Superlight 2 DEX ini punya desain yang relatif sama dengan model sebelumnya. Mouse ini berbeda dengan kebanyakan brand mouse yang biasanya mengambil desain yang tajam dan garis yang tegas begitu. Yang hadir di sini malahan mouse dengan bentuk yang kayak curvy ataupun melengkung begitu. Ditambah lagi dengan masih absennya RGB lighting, menjadikan ya memang ini beneran seperti kayak mouse biasa gitu dari luar. Tapi yang memang jadi jelas pembedanya ini ketika kita ngomongin dimensi serta bobotnya. Di mana untuk dimensinya sendiri ini memiliki ukuran 12,8 dikali 6,8 cm dengan ketebalan hanya 4,4 cm dan bobot hanya 60 gram. Memang secara dimensi ini tergolong berada di kategori agak besar. Tapi ini masih oke buat user dengan tangan yang kecil. Ya, kayak Pichal apalagi ini masih oke gitu ya. Buat tangan yang kecil, wah masih pas kok, nggak kegedean gitu. Ini impact dari desain curvy-nya sehingga masih nyambung-nyambung aja dengan segala ukuran tangan. Sementara di bobotnya, ini mengalami penurunan, di mana sebelumnya di iterasi pertama dia tuh 63 gram, maka sekarang dia jadi 60 gram. Dan saking ringannya, kadang-kadang beberapa orang, kayak waktu Pichal pakai gitu ya, mereka ngambil mouse, terus kadang-kadang mereka bilang, kok ini belum ada baterainya atau gimana gitu ya? Padahal ini udah paket komplit semuanya udah di sini, dan beratnya cuma 60 gram, jadi gokil ringannya. Ini juga sih salah satu kontribusi dari pemakaian 55% plastik ABS daur ulang, sehingga bukan hanya ringan, tapi juga ramah lingkungan. Wih, mantep tuh tagline-nya. Bukan hanya ringan, tapi ramah lingkungan. Tuh, Logitech, boleh dong endorse kali. Dan kalau teman-teman dari tadi nyadar kenapa ada kata DEX di nama produk ini, ya memang ini karena untuk menandakan bahwa ini adalah model untuk yang tangan kanan. Ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dexter atau kanan.
Sehingga desain mouse-nya itu tidak ambidextrous, ya. Dengan hadirnya ruang yang lebih besar di sisi kirinya, menjadikan ini mouse support area dekat jempol itu lebih baik, dan juga posisi jari di klik kiri dan klik kanannya itu bisa jadi lebih natural. Dan nanti untuk mouse-nya sendiri, nanti dia akan hadir dalam 3 warna, yaitu warna putih seperti yang kita review kali ini, dan ada juga warna hitam serta warna pink. Jadi teman-teman bisa bebas milih tergantung dengan seleranya. Kemudian lebih lanjut kita fokus ke setiap sisi dari produknya, di mana pertama di bagian atas akan ada 2 tombol yaitu klik kiri dan klik kanan, yang mengapit sebuah scroll wheel yang bisa diklik juga sebagai middle click-nya. Scroll wheel ini juga berfungsi seperti mouse pada umumnya. Jadi jangan harap tuh ada scroll wheel smart switch yang hadir di lini produk MX Master-nya Logitech gitu ya. By the way, Pical udah pernah bahas tuh MX Master ya, di link di atas ini. Mana tahu teman-teman mau bahas gitu. Baru di bagian bawahnya, ini akan ada sebuah indikator yang akan berubah tergantung dengan kondisi baterai, status DPI yang sedang dipilih, ataupun status saat terkoneksi dengan daya listrik, ataupun tersambung kepada PC. Di bawah LED indikator pun tadi juga bisa kita temukan sebuah logo Logitech G yang simple tanpa ada embel-embel RGB di sini. Sementara di sisi kanan, nanti kita hanya akan melihat tulisan Superlight dengan warna yang sama seperti logo Logitech G. Untuk tombol-tombol, baru kita bisa temukan lagi di sisi kiri dari mouse, yang berfungsi seperti biasa buat next ataupun previous di browser, ataupun kayak file explorer gitu. Baru di bagian depan lah, maka mouse ini sendiri mendapatkan pembaruan, terutama di bagian portnya. Di mana yang sebelumnya menggunakan port micro USB, maka sekarang dia sudah menggunakan port USB Type-C yang lebih relevan lah sama zaman now. Kemudian lanjut untuk sisi bawahnya, maka nanti kita akan menemukan sebagian areanya ditutupi dengan kaki-kaki berbahan politetrafluoroetinil atau yang lebih suka dikenal dengan nama Teflon. Iya, Teflon yang bahan wajan itu loh. Dengan pemakaian bahan PTFE ini, maka akan bisa mengurangi gesekan buat mouse-nya dan juga lebih mudah buat digeser di banyak bidang. Sehingga kita bisa lebih leluasa dengan aneka gerakan, baik yang konstan ataupun yang gerak-gerakan tiba-tiba begitu. Lanjut di bagian tengah, nanti akan ada optical sensor beserta dengan sebuah switch power untuk mouse-nya, dan juga aneka tulisan seperti ProLight yang di-emboss ke bodinya. Lagi-lagi untuk model ini, kita kembali menemukan pattern lingkaran yang sama seperti yang Logitech G309 Tassadar yang Pical pernah bahas beberapa bulan yang lalu. Lingkaran ini nanti merupakan akses buat support kepada Logitech PowerPlay yang memungkinkan daya unlimited buat mouse-nya. Pical nggak bahas terlalu banyak di video ini karena memang udah pernah Pical bahas di video mouse Logitech sebelumnya. Walaupun secara desain apalagi bobot mouse ini hadir dengan bentuk yang minimalis gitu ya. Tapi untuk sisi fitur maka Logitech G Pro X Superlight 2 DeX ini punya sederet fitur yang bakal memanjakan penggunanya. Pertama kali untuk koneksi deh, maka mouse ini sendiri nanti mendukung 2 jenis koneksi. Pertama kali kita bisa pakai Lightspeed Wireless, di mana ini merupakan teknologi dari Logitech yang memungkinkan minim delay antara gerakan fisik mouse dan juga kursor yang ada di layar kita. Kita mesti pastikan menggunakan receiver yang sudah disediakan dalam paket penjualan, atau bisa juga pakai konverternya jika kita punya device yang nggak punya port USB Type-A-nya. Sementara untuk koneksi kedua yaitu pakai kabel, kita bisa langsung colok aja ke PC ataupun laptop kita. Dengan begini maka dijamin koneksi yang lebih stabil dan juga nggak akan takut habis baterai. Karena dia akan otomatis akan sekalian ngisi daya di mouse-nya. Dan beda koneksi seperti ini juga akan membuat pulling rate-nya yang pun berbeda. Untuk koneksi yang kabel ini bisa up to 1000 Hz, sementara untuk yang Lightspeed Wireless dia bisa mencapai hingga 8000 Hz ya, goks. Ini jauh banget berbeda dengan original Logitech G Pro X Superlight yang Pical pernah bahas, di mana dia hanya bisa 1000 Hz aja di Lightspeed Wireless-nya. Dan dengan pulling rate yang tinggi begini, harapannya teman-teman juga bisa punya PC ataupun laptop yang mumpuni lah. Karena memang untuk mengurangi input lag, dia juga butuh kombinasi antara pulling rate yang tinggi, spek CPU dan GPU yang juga oke. Jadi memang pertimbangkan juga faktor itu sebelum teman-teman langsung, saya naikin 8000, tiba-tiba, kok nge-lag gitu ya kan. Kok nggak enak gitu. Lebih lanjut untuk internal mouse-nya pun dia juga sudah mendapatkan pembaruan. Sebelumnya mouse ini mempergunakan sensor Hero yang 25K, sementara sekarang sudah menggunakan sensor terbaru yaitu Hero 2. Dengan sensor yang baru ini maka terdapat beberapa peningkatan, seperti contohnya tingkatan DPI yang lebih tinggi yang sebelumnya 25600 menjadi 32000 DPI. Tracking speed-nya dari 400 inch per second atau IPS jadi 500 IPS. Sementara untuk akselerasi maksimumnya ini mouse-nya masih sama aja, berada di atas 40G. Kemudian kalau kita masuk ke bagian dalam dari mouse-nya, maka mouse ini sendiri menggunakan switch yang dinamakan Logitech sebagai Light Force Switch. Ya. Dan waktu Pical bongkar, maka switch utamanya ini dia pakai switch Omron dengan kode DF2P-FH2. Sementara untuk switch yang di sampingnya, dia pakai yang Omron Blue Dot Micro Switch.
Switch ini udah pernah Pichel bahas juga di Logitech G309, yang dimana ini kombinasi dari switch optical dan juga switch mechanical. Sehingga kombinasi antara akurasi dan juga kecepatan dari switch optical, serta aktuasi yang tactile dari switch mechanical ini menjadi satu. Palingan hanya switch yang middle aja nih, yang pakai masih switch membran, sehingga memang bisa lebih senyap dibandingkan dengan switch lainnya. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh contoh feedback dari semua tombol yang ada di mouse ini. Check this out. Dan untuk maksimalkan akan pemakaian mouse-nya, maka kita disarankan buat mengunduh aplikasi pendukungnya, yaitu Logitech G Hub ya teman-teman. Di mana melalui aplikasi ini kita bisa memiliki pengaturan lebih lanjut, seperti contohnya DPI, pulling rate, bahkan hingga buat mengkustomisasi setiap tombol yang ada di mouse ini. Bisa jadi fungsi lain, atau bahkan bisa kita assign jadi makro yang kita udah setting sebelumnya. Semua mode ini nanti bisa disimpan dalam 5 profile, atau bahkan bisa disimpan ke onboard memory yang ada di mouse-nya. Terakhir di bagian baterai, maka mouse ini sendiri memiliki baterai internal berbahan lithium-ion dengan daya 290 mAh. Secara total sih ini baterainya diklaim bisa bertahan selama 60-95 jam pemakaian dalam sekali pengisian. Durasi ini sendiri tergantung dengan dua hal, yaitu yang pertama dari mode switch yang teman-teman pilih, dan yang kedua tergantung kepada pulling rate yang digunakan. Dimana semakin tinggi maka semakin boros juga baterainya. Tapi ya kalau teman-teman mau nge-charge, maka kita bisa pakai kabel apapun dan dicolokin ke manapun. Mau itu charger handphone ataupun yang ke laptop dan PC, ini bisa-bisa aja. Cuma buat Pichel sih jelas ya, mendingan colokin ke laptop ataupun PC yang kita lagi pakai, biar sekalian masih bisa pakai mouse-nya dan juga bisa sekalian ngisi daya baterainya. Jadi win-win solution. Dalam kondisi dicolokin ke laptop, ini dia baterainya bisa penuh dalam waktu sekitar 2 jam aja. Dan selama pengisian, maka LED indikatornya nanti akan menyala berwarna hijau dan menyala dengan mode kayak breathing gitu. Tapi kalau teman-teman memang mau ngotot pakai mode wireless dan nggak mau tetap kehabisan baterai, ya mau nggak mau pakai fitur power play yang udah Pichel berkali-kali jelasin tadi. Kita mesti beli combo power play-nya dulu teman-teman ya. Jadi nggak langsung dalam bundlingnya, sehingga kita butuh dana tambahan lagi. Cuma kalau memang masih nabung, ya untungnya masih bisa pakai mode kabel yang tadi Pichel mention ya kan. Kan lumayan sambil nabung buat beri power play gitu kan. Kan kita nggak semuanya kita sultan gitu loh yang kayak bisa beli power play set gitu. Overall, menurut pribadi Pichel, Logitech G Pro X Superlight 2 DeX merupakan wireless gaming mouse yang bakal cocok banget buat kita yang lebih ngutamain fitur dibandingin gaya. Ya karena memang produk ini nggak nawarin desain yang agresif layaknya mouse gaming pada umumnya. Dengan kombinasi produk yang ringan, simple, dan juga kualitas sensor dan switch yang oke, malahan produk ini bukan hanya cocok buat gaming doang, tapi juga buat pakai kerja kantoran. Dan kombinasi menarik ini tuh juga nanti hanya dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Harga yang memang reasonable buat segala fitur yang ditawarkan, ya. Dan jelas ini bukan buat kita yang kaum mendang-mending lah. Cuma Pichel cuma mau bilang kalau kita pernah pegang nih mouse, maka baru berasa banget gimana worth it-nya produk ini. Dan nanti kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dari video ini, plus kunjungi sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Ringan banget guys, beneran kayak kagak pegang mouse. Wih.